Hadirin sekalian, selanjutnya kita jelang mau'izatul hasanah kedua yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari Solo, Jawa Tengah. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu taysir ma ta'assar. ووعد بالمزيد لمن أعطي قليلا أو كثيرا فشكر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب الذي قال بعض واصفيه كأن وجهه قطعة قمر فقال بعضهم بل أضوأ من القمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المحترمين, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Haji Fuad Nur Hasan dan segenap keluarga besar beliau dan seluruh dzurriyyah Kiai Haji Nawawi bin Kiai Haji Nur Hasan. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad Quraisy Baharun dan segenap para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Santri-santri Sidogiri, para asatid, para pengurus yayasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang tidak kita ragukan. Majlis ini dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insya Allah dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tidak keluar dari tempat ini terkecuali insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini perkumpulan kita juga bertepatan di bulan yang penuh berkah.
bulan yang istimewa, yang mana di bulan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan beliau memperbanyak puasa sunnahnya, tidak seperti bulan-bulan pada umumnya, yang artinya ini bulan yang istimewa. Sampai ada salah seorang dari sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak puasa tidak seperti bulan-bulan pada umumnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, dzalika syahrun yaghfulu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, di mana terkadang manusia karena tahu Rajab itu adalah bulan yang mulia, maka mereka memperbanyak ibadahnya di bulan Rajab, memperbanyak puasanya. Kemudian bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Nah, karena mengagungkan dua bulan ini, sehingga yang di tengah-tengah yang diapit ini banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal ini bukan bulan yang biasa, tapi juga istimewa. Karena apa? Nabi Muhammad memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan Nabi menjelaskan kalau di bulan Sya'ban itu amal perbuatan manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi banyak berpuasa karena beliau menginginkan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah, dan aku dalam keadaan berpuasa. Makanya kalau kita lihat khususnya di Pulau Jawa, itu kalau ada haflah akhir sanah diadakannya di bulan Sya'ban. Nanti kalau ada pesantren tahfidz Quran wisudaan di bulan Sya'ban. Nanti kalau ada pengajian, ada penutupan akhir tahunnya juga di bulan Sya'ban. Padahal Sya'ban itu kalau dalam kalender Hijriyah bukan akhir tahun. Akhir tahun itu bulan Dzulhijjah. Tapi kenapa haflah akhir sanah di bulan Sya'ban? Nanti penutupan majelis di bulan Sya'ban. Ada wisudaan yang diadakan di akhir tahun juga diadakannya di bulan Sya'ban. Bisa jadi karena apa? Tafaulan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena amal manusia itu ada yang dilaporkan harian kepada Allah, ada yang dilaporkan mingguan, ada yang tahunan. Seperti orang kalau bekerja ada yang namanya tutup buku tahunan. Sya'ban ini amal perbuatan manusia yang sifatnya tahunan diangkat, dilaporkan kepada Allah. Nabi banyak puasa, Nabi ingin ketika amalnya diangkat, dilaporkan beliau dalam keadaan berpuasa. Maka mungkin para ulama terdahulu menjadikan akhir sanah dalam pondok-pondok pesantren itu di bulan Sya'ban, supaya apa? Diangkat, dilaporkan amalnya, ditutup, mencontoh daripada apa yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harapkan semoga bulan Sya'ban ini tidak lewat kecuali laporan kita semuanya baik. Semoga amal kita yang diangkat, dilaporkan kepada Allah, dilaporkan dalam keadaan baik, yang terisi di dalamnya adalah amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan keistimewaan bulan Sya'ban bukan hanya itu saja. Kalau di bulan Rajab sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ada peristiwa besar, yaitu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Isra wal Mi'raj di bulan Sya'ban. Setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga kembali ada peristiwa besar yang istimewa bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahwilul kiblah, pindahnya arah kiblat. Tadi Habib Quraisy sudah menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga sholat, bagaimana para sahabat Nabi itu mempertahankan keimanannya, sampai ada yang rela disiksa, ada yang rela kehilangan nyawanya demi apa? Mempertahankan keimanannya kepada Allah dan membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul. Umat Islam dulu ketika nyembah Allah, sholat ngadepnya ke Baitul Maqdis. Ketika pindah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad punya keinginan agar Allah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Makanya Nabi setiap selesai sholat beliau menengadahkan wajahnya ke arah langit, menunggu persetujuan dari Allah, menunggu wahyu dari Allah, sampai akhirnya turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah telah melihat wajah Nabi Muhammad yang beliau tengadahkan ke arah langit. Para ulama ini sampai menjelaskan Nabi Muhammad ini sangat istimewa. Kalau sekian banyak santri ini, tadi misalnya di sini ada orang soleh, kemudian ada yang memperhatikan satu wajahnya santri, maka kan santri itu merasa diistimewakan karena dipandang. Atau mungkin terus santri tadi dipanggil, "Nak, kau dari tadi kok kelihatan sedih, wajahmu kenapa?" Berarti kan diperhatikan. Ini kan istimewa. Nabi Muhammad ketika mengadahkan wajahnya ke arah langit diperhatikan oleh Allah. Maka Allah berfirman apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Saking istimewanya Nabi Muhammad sampai para ulama itu menjelaskan Nabi Muhammad itu bahkan Nabi yang anggota tubuhnya pun ikut disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan hanya ya ayyuhan Nabi, bukan hanya ya ayyuhar Rasul. Anggota tubuhnya Nabi Muhammad saja sama Allah disebut dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wajah siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, alam nashrah laka sadrak. Dadanya siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Dadanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suaranya Nabi saja disebut dalam Al-Quran. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian melebihi daripada suaranya Nabi. Nah, ini menunjukkan keistimewaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah pindahkan arah kiblat sesuai dengan yang diminta, diinginkan oleh Nabi Muhammad. Falanwalliyannaka kiblatan tardhaha. Allah pindahkan kiblat sesuai dengan yang diinginkan sama Nabi, yang diminta sama Nabi. Sama Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginannya Nabi Muhammad yang bikin Nabi ridha. Allah pindahkan arah kiblat ke Ka'bah. Dan ini bukti daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah itu janji akan memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang bikin Nabi ridha. Minta arah kiblat dipindah sama Allah taala. Apalagi pemberian yang bikin Nabi ridha? Dalam tafsir wala saufa yu'tika rabbuka fatardha disebutkan apa? Nabi bersabda, idzan la ardha wa wahid min ummati finnar. Yang bikin Nabi ridha salah satunya apa? Kalau umatnya kelak semuanya diselamatkan oleh Allah dari siksa nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita ini orang yang beruntung. Kenapa beruntung jadi umatnya Nabi? Nabi itu nggak pengen umatnya ada yang dimasukkan ke dalam neraka atau disiksa kekal di nerakanya Allah. Yang bikin Nabi ridha, yang bikin Nabi puas adalah ketika umatnya kelak semuanya diselamatkan oleh Allah dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Makanya Nabi Muhammad tuh ketika membaca ayat, padahal ayat ini mengisahkan kisahnya Nabi Allah Isa alaihi salam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ketika baca ayat ini Nabi Muhammad neteskan air mata. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Nabi baca khitab ini, baca ayat ini, maka beliau neteskan air mata. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma ummati ummati. Nabi minta agar umatnya diselamatkan. Maka kemudian malaikat Jibril turun bawa kabar gembira dari Allah. Apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami akan buat ridho engkau perkara umatmu. Allah nggak akan berbuat buruk kepada Nabi Muhammad, nggak mau bikin sedih Nabi Muhammad perkara umatnya. Apa yang diinginkan Nabi untuk umatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beruntungnya kita jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini juga turun perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan solawat kepada Nabi Muhammad merupakan salah satu sarana yang akan memperkuat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para santri yang masih diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berada di pondok pesantren ini. Mari gunakan waktu Anda di pondok pesantren ini untuk apa? Untuk betul-betul memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat kita belajar. Bukan hanya belajar teori, bukan hanya belajar matan, bukan hanya belajar pelajaran-pelajaran ilmu syariat, tapi kita juga harus belajar bagaimana sosok yang membawa syariat. Di sini adalah tempat kita mengenal lebih dalam Nabi Muhammad, mengenal syariatnya, mengenal ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad. Di sini kita dididik bagaimana mencintai Nabi Muhammad. Di sini kita dididik bagaimana bisa mengikuti Nabi Muhammad, bisa mengidolakan Nabi Muhammad. Di sini tempat kita ditarbiyah. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan sampai keluar dari pondok pesantren hubungannya sama Nabi Muhammad gak erat, hubungannya sama Nabi Muhammad gak kuat. Tadi kita lihat, kita dengar bagaimana Habib Quraisy menjelaskan seorang wanita yang bernama Sumayyah, bagaimana Bilal ibnu Rabah yang diberikan siksaan, namun imannya tak menjadikan dirinya itu putus asa atau menyerah dengan siksaan yang menimpa dirinya. Itu semua karena apa? Kuatnya irtibat atau hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, kalau kita mau mencintai Nabi, itu yang harusnya kita jadikan contoh siapa? Ya para sahabatnya Nabi. Para sahabatnya Nabi itu dalam bab mencintai Nabi Muhammad, sampai ada ulama yang berkata paling indahnya kisah cinta
Itu bukan kisah cintanya Romeo and Juliet. Paling indahnya kisah cinta itu bukan kisah cintanya Majnun dan Laila. Paling indahnya kisah cinta itu ahla qissatil hub, itu kisah cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang menjadikan pundaknya tameng bagi Nabi Muhammad ketika di medan perang, rela dihujani anak panah, dan dengan bahagianya beliau berkata, nahri duna nahruk ya Rasulullah, rela mati demi Nabi Muhammad. Maka nggak ada yang ngalahkan kisah cinta seperti kisah cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang rela kehilangan hartanya, rela kehilangan nyawanya. Demi siapa? Demi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Sufyan itu ketika belum masuk Islam, apa komentarnya terhadap sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dalam permulaan dakwahnya, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun firman Allah fasda bima tu'mar, Nabi dakwah secara terang-terangan. Yang ikut sama Nabi gak banyak. Ada sebagian sahabatnya yang kalangan orang kaya, orang ningrat. Ada juga yang banyak para fuqara wal masakin, du'afa, orang-orang yang lemah. Sehingga saat permulaan dakwahnya Nabi Muhammad, orang Quraisy itu gak begitu gubris. Istilah katanya apa? Allah yang ikut orang lemah, Allah yang ikut cuma budak, bisa apa sih? Jadi mereka ngerendahkan, ngeremehkan. Ternyata orang-orang yang mereka anggap lemah itu berubah menjadi orang-orang yang kuat ketika apa? Iman ada di dalam hatinya. Bayangkan Bilal ibnu Rabah ketika disiksa sama majikannya itu bukan sehari, tapi tiap hari. Dicambuk, diseret, cambukan yang ada di pundaknya itu yang bikin pundaknya sobek, itu ditempelkan ke pasir yang panas, kemudian diletakkan batu yang besar di atas perutnya, diperintahkan untuk mencaci maki, menghina Nabi Muhammad, keluar dari ajaran yang dia ikuti. Tapi Bilal tetap mengatakan ahadun ahad. Bilal yang tadinya dikenal orang yang lemah, yang kalau disuruh gulat kalah, bukan seperti budak-budak yang kuat lainnya yang diremehkan oleh orang kafir Quraisy, hari itu ketika iman berada di dalam hatinya berubah menjadi orang yang kuat. Bahkan orang Mekah sekalipun gak ada yang bisa nandingi kekuatannya Bilal. Itu kalau yang ada di posisinya orang kafir Quraisy, disiksa baru gak sampai sehari sudah murtad, sudah milih ngikutin apa yang diperintahkan sama yang nyiksa. Tapi Bilal enggak. Bilal bin Rabah enggak capek disiksa, tapi majikannya yang menyiksa malah capek menyiksa Bilal bin Rabah. Ini orang-orang yang tadinya dianggap remeh sama orang kafir Quraisy. Abu Sufyan sampai mengomentari di kemudian hari. Apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Kata Abu Sufyan, saya nggak pernah ngelihat orang yang mencintai orang lain seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau cintanya rakyatnya Kaisar saat itu kepada Kaisar kalah. Mau cintanya rakyatnya Kisra kepada Kisra kalah. Siapapun, kata Abu Sufyan, saya nggak pernah ngelihat orang yang cinta kepada orang lain seperti cintanya sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia dapetin sendiri. Sahabat Zaid ketika ditanya sama Abu Sufyan, Zaid, kami pulangkan ke keluargamu hidup enak, hidup aman, gak jadi kami hukum mati, tapi yang menggantikan posisimu untuk dihukum mati sahabatmu Muhammad. Apa kata Zaid ibnu Dathinah? Zaid ibnu Dathinah berkata, saya gak rela Nabi Muhammad saat ini di tempatnya, kakinya tertusuk duri, dan saya bersama dengan keluarga saya dalam keadaan aman.
Makanya Abu Sufyan berkata, saya nggak pernah lihat orang yang cintanya kepada orang lain seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad, karena beliau dapetin apa? Ada orang rela mati demi Nabi Muhammad. Ini ditawarin, kau mau selamat? Kamu saya pulangkan, hidup aman dengan keluargamu, tapi yang gantikan posisimu sahabatmu Muhammad. Apa kata Zaid bin Dathina? Nabi kakinya tertusuk duri saja beliau nggak rela, apalagi harus mati. Makanya nggak ada yang ngalahkan. Kalau kita mau bicara kisah cinta, ya yang paling hebat kisah cintanya para sahabat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya cinta, bab ittiba saja nggak ada yang ngalahkan sahabat. Makanya Al Imam As-Sanusi dalam syarah muqaddimahnya, beliau mengatakan apa? Qad ulima anna min dinis sahabah. Telah diketahui bahwasanya cara beragamanya para sahabatnya Nabi Muhammad adalah darurah ittibaihi, berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi tawaqqufin wala nadharin fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Para sahabat itu dalam berittiba kepada Nabi Muhammad gak pakai berhenti, gak pakai lihat-lihat terlebih dahulu. Kalau Nabi mengucapkan apa, mereka bergegas ngikutin apa yang diperintahkan sama Nabi. Kalau Nabi melakukan sesuatu, mereka bergegas melakukan apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Gak pakai berhenti ngelihat-ngelihat terlebih dahulu. Kecuali ada dalil itu khusus buat Nabi Muhammad. Kalau enggak ngikut. Lihat bagaimana para sahabat ketika melihat Nabi yuwasilus siyam, nyambung puasa, som wisal. Som wisal ini bagaimana? Ketika matahari terbenam Nabi nggak buka, jadi malamnya puasa juga. Siangnya puasa, matahari terbenam beliau nggak berbuka. Sahabat ngikuti Nabi Muhammad, ditanya sama Nabi, kalian kenapa kok nyambung puasa? Apa jawab para sahabat? Inna naraka tuwasilu ya Rasulullah. Kami ngelihat Anda nyambung, kami ya nyambung. Anda nggak berbuka, kami yang nggak berbuka. Apa kata Nabi Muhammad? Ini lastu mitlakum, saya nggak sama seperti kalian. Kalau orang biasa nyambung puasa bisa cilaka, bisa membahayakan dirinya. Beda dengan Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya itu bermalam dalam keadaan diberi makan dan minum oleh Tuhan saya. Para ulama menjelaskan maksudnya apa? Nabi Muhammad walaupun tidak makan, gak berbuka puasa, tapi kekuatannya orang yang makan dan minum Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gak lemes. Walaupun Nabi datang matahari terbenam maghrib, Nabi gak buka, tahajudnya ya masih bangun. Paginya ya masih beraktivitas. Kalau orang biasa nyambung puasa 2 hari 3 hari nggak makan bisa cilaka. Nah kalau nggak ada dalil itu hanya khusus buat Nabi Muhammad. Para sahabat itu dalam hal berittiba nggak pakai berhenti nanya, kenapa ya kok Nabi begini? Apa sih hikmahnya? Kira-kira apa manfaatnya? Nggak ada seperti itu. Nabi ngucap mereka lakukan. Nabi melakukan mereka ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu Nabi Muhammad itu pernah sholat pakai alas kakinya, pakai sendal. Masjid zaman dahulu kan seperti lapangan ini, gak ada tegelnya, tanah, batu. Nabi sholat di atas sendalnya, pakai sendal. Para sahabat semuanya sholat juga pakai sendal. Tengah-tengah sholat Nabi Muhammad ngelepas sendalnya. Maka serentak para sahabat semua ngelepas sendalnya, gak berhenti. Kenapa ya kok Nabi ngelepas sendal? Apa ya? Ini ada masalah apa ya kok Nabi tiba-tiba ngelepas sendal? Begitu ngelihat Nabi ngelepas, mereka yang lepas. Karena apa? Mereka adalah orang yang paling cepat dalam hal berittiba kepada Nabi Muhammad. Selesai sholat Nabi tanya, kalian kok ngelepas sendal kenapa? Ya kami ngelihat Anda ngelepas ya Rasulullah, kata Nabi Muhammad. Tadi Jibril datang kepada saya ngabarin saya kalau di sendal saya ada kotoran. Makanya dilepas sama Nabi. Kemudian Nabi ngasih tahu para sahabatnya, kalian kalau mau sholat lihat dulu ke sendalnya ada kotoran nggak? Kalau ada kotoran bersihkan sebelum kalian sholat. Karena apa? Syaratnya orang sholat itu kan at-thaharah minan najasah, suci dari najis baik itu badannya, pakaiannya ataupun tempatnya.
Nabi ketika dikabarin malaikat Jibril sendalnya ada kotoran, kan yang kotor sendalnya Nabi. Sendalnya sahabat kan nggak kotor. Sahabat juga nggak tahu juga di bawah sendalnya seperti apa. Kalau sahabat melanjutkan sholatnya pakai sendal kan nggak ada masalah. Tapi mereka begitu ngelihat Nabi ngelepas sendalnya, serentak mereka ngelepas sendalnya. Karena apa? Kuatnya mereka dan cepatnya mereka dalam berittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Nabi ini bukan hanya mencari tahu bagaimana sunnahnya Nabi, ibadahnya Nabi. Mereka itu bahkan mencari tahu bagaimana kebiasaannya Nabi Muhammad. Ini bukti cinta. Kalau sunnah ibadah nggak perlu dibicarain lagi. Kebiasaannya Nabi saja mereka cari tahu. Untuk apa? Ya dicontoh. Bahkan hal kebiasaan saja dicontoh sama mereka. Karena kebiasaannya orang mulia itu sebaik-baik kebiasaan. Adati sadat, sadatul adat. Kebiasaannya para pemimpin, kebiasaannya orang soleh, kebiasaannya kiai, kebiasaannya ulama, itu sebaik-baik kebiasaan. Lah bagaimana dengan kebiasaannya manusia yang paling baik, manusia yang paling soleh, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal kanu yuhibbuna ma yuhibbuh. Bahkan para sahabat itu mencintai apa yang dicintai sama Nabi dan membenci apa yang dibenci sama Nabi. Ini loh bukti cinta. Kita kalau ngaku cinta itu sudah seharusnya kita mencintai apa yang dicintai oleh kekasih kita dan membenci apapun yang dibenci oleh kekasih kita. Itu tandanya cinta. Para sahabat itu apa yang dicintai sama Nabi jadi kecintaan buat mereka. Yang dibenci sama Nabi jadi sesuatu yang mereka benci. Dalam bab makanan saja ngikut Nabi. Anas bin Malik masih kecil diajak sama Nabi Muhammad makan, diundang makan sama penjahit. Anas bin Malik ngelihat Nabi Muhammad ketika makan, sajian makanannya cuma roti yang terbuat dari gandum, kemudian ada kuahnya, ada dendengnya, dalam kuah ada labunya. Kata Anas bin Malik, saya ngelihat Nabi Muhammad ya tetap ba'udubba, ngambil sayur labu-labu itu diambil sama Nabi. Habis Nabi ngambil lagi, habis Nabi ngambil lagi. Ketika meriwayatkan ini, kata Sayyidina Anas bin Malik, mulai detik itu sampai hari ini saya masih suka labu. Bukan karena enaknya, tapi karena sayur labu tersebut atau labu tadi disukai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dicintai sama Nabi mereka cintai. Abu Ayyub Al-Ansari bikin makanan buat Nabi. Nanti kalau Nabi selesai makan, Abu Ayyub sama istrinya makan di bekas tempat makannya Nabi, cari berkahnya Nabi Muhammad. Satu hari bikin makanan disuguhin kepada Nabi Muhammad gak disentuh. Sama Abu Ayyub ditanya, ya Rasulullah kenapa anda gak sentuh makanannya, kenapa anda gak makan? Kata Nabi Muhammad, saya dapati ada bumbu masakan yang kalau dimakan bikin bau mulut. Thum, bawang putih yang masih mentah. Abu Ayyub tanya, haram ya Rasulullah? Enggak haram, kalian makan gak apa-apa. Nabi Muhammad gak mau karena Nabi itu bicara sama malaikat. Malaikat tuh gak suka aroma busuk. Aroma tak sedap malaikat gak suka. Dan Nabi Muhammad tuh orang yang paling bersih. Manusia yang sangat menjaga kebersihannya itu Nabi Muhammad. Abi Kirsafah ketika bawa ibunya dan bibinya membaiat Nabi Muhammad, pulang dari baiat apa komentar bibi dan ibunya Abi Kirsafah? Ya bunayya, wahai anakku, saya nggak pernah lihat orang yang lebih indah dari orang tadi, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Wala anqa minhu thawban, saya nggak pernah lihat orang yang bajunya lebih bersih dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang paling bersih, apalagi menjaga kebersihan mulut. Makanya kebiasaannya Nabi Muhammad apa? Bersiwak.
Sayyidah Aisyah ketika ditanya Nabi Muhammad kalau masuk rumah pertama kali yang dilakukan apa? Bersiwak. Keluar rumah pakai siwak. Mau wudhu siwak, mau sholat siwak. Mulutnya itu dijaga, nggak mau keluar aroma tak sedap. Maka Nabi ketika disuguhin makanan ada bumbu masakan yang bikin bau mulut ditolak sama Nabi. Haram ya Rasulullah? Enggak haram, kalian makan nggak apa-apa. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Inni akrahu ma takrah. Apa yang panjenengan nggak suka ya Rasulullah, ya saya nggak suka. Nabi Muhammad nggak suka makan ini, saya nggak suka, walaupun tadinya suka. Apa yang gak disukain sama Nabi Muhammad, maka itu menjadi sesuatu yang tidak mereka sukai. Akrahu ma takrah. Ini bukti cintanya para sahabat dan cepatnya mereka dalam apa? Berittiba kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para santri yang masih ada di pondok pesantren ini, ayo pelajarin akhlaknya Nabi. Kita kalau mau nyontoh fisiknya Nabi nggak bisa. Karena fisik itu pemberian dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dikasih sama Allah ahsanan nas wajhan. Wajahnya paling indah. Kita mau niru wajahnya Nabi Muhammad nggak mampu. Wajahnya Nabi itu saking indahnya sampai diibaratkan sama Abu Hurairah apa? Saya nggak pernah melihat orang yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Beliau sudah mengatakan saya nggak pernah ngelihat yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Kemudian beliau katakan ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari itu mengalir di wajahnya Nabi Muhammad. Rubai' binti Muawid ketika ditanya Nabi Muhammad itu seperti apa? Ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau engkau melihat Nabi Muhammad, maka engkau melihat matahari yang terbit. Al-Bara' bin Azib ketika ditanya, akana wajah Rasulullah mithla saif, apakah wajahnya Nabi Muhammad itu seperti pedang, yaitu kilauan cahayanya seperti pedang? Maka beliau mengatakan bal mithlal qamar, tidak melainkan seperti bulan purnama. Sayyidina Jabir ibnu Samurah, beliau menyaksikan Nabi Muhammad fi lailatul idhiyan, malam bulan purnama. Langit itu nggak ada awannya, terang, kelihatan nampak jelas bulan purnama. Dia duduk, faja'altu andur, maka aku kemudian melihat ke wajahnya Nabi Muhammad dan aku melihat ke rembulan. Maka kata Jabir ibnu Samurah, bagiku Nabi Muhammad lebih indah dari bulan purnama. Jadi kita kalau mau niru fisiknya Nabi nggak bisa. Tapi kita ditinggalkan sama Nabi Muhammad apa? Akhlak, budi pekerti yang luhur. Dan ini identitasnya santri. Yang namanya santri adalah orang yang jaga akhlaknya. Bukan hanya banyak ilmunya. Selain banyak ilmunya, juga adalah seseorang yang punya akhlak al-karimah. Mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad itu akhlak yang paling indah. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqan an zainil wujud. Di muka bumi ini nggak ada budi pekerti yang luhur kecuali muaranya, sumbernya, suri tauladannya yang dicontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara sabar, nggak ada yang ngalahkan kesabarannya Nabi Muhammad. Tadi Habib Quraisy ketika duduk di tempatnya Kiai Fuad, beliau cerita ada satu orang yang pernah ngeluh kepada Habib Umar bin Hafid tentang susahnya berdakwah. Jadi dia tuh dalam berdakwah dapat gangguan, cobaannya besar. Kemudian orang tadi yang ngeluh ditanya sama Habib Umar, engkau itu pernah nggak dakwah dipukulin, dakwah dicaci maki, dakwah diusir? Maka yang ngeluh tadi bilang nggak pernah. Maka dia diingatkan sama Habib Umar, dulu Rasulullah ketika dakwah dicaci, dimaki, dipukuli, diusir. Maka beliau mengatakan hari ini orang yang berdakwah
itu susah payahnya, jerih payahnya, cobaannya, gangguannya, godaannya sudah diambil terlebih dahulu di zaman itu oleh Nabi Muhammad SAW. Hari ini orang diberikan kemudahan. Nabi Muhammad itu dulu masuk ke kota Taif, mau ngajak penduduk Taif supaya nyembah Allah biar selamat dari siksa neraka. Tapi apa yang didapati sama Nabi Muhammad? Dicaci, dimaki, dilemparin batu, sampai beliau terluka. Malaikat yang jaga gunung gak terima. Nabi Muhammad kalau ridha saja, setuju saja, itu gunung yang ada di pinggiran Taif akan dijatuhkan ke atas penduduk Taif sehingga penduduk Taif semuanya binasa. Tapi Nabi Muhammad gak mau. Saya berharap kalau mereka gak beriman, nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu akhlaknya Nabi Muhammad, kalau ada yang minta Nabi mendoakan buruk untuk orang lain, Nabi merubah menjadi mendoakan baik untuk orang lain. Di perang Uhud Nabi Muhammad tuh dilukain, wajahnya sampai sobek, giginya pecah. Para sahabatnya nggak terima. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah supaya apa? Allah itu menyiksa, menurunkan azab buat orang-orang yang nyakiti Nabi Muhammad, buat orang-orang yang ngelukai Nabi Muhammad. Apa doa Nabi Muhammad? Nabi angkat tangannya. Nabi nggak mendoakan ya Rob celakakan mereka, hancurkan mereka, binasakan mereka, tidak. Nabi angkat kedua tangannya, Allahumma ghfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Dalam riwayat yang lain, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk hidayah bagi kaumku. Siapa yang dimaksud kaumnya sama Nabi Muhammad? Yang datang untuk bunuh Nabi. Ini orang-orang datang mau bunuh Nabi, mau mencelakakan Nabi Muhammad. Sama Nabi nggak dibilang musuhku. Nabi bilang apa? Allahumma ghafir li qaumi, ya Allah berikanlah ampunan kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Lihat bagaimana pemaafnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau bilang sabar, nggak ada yang ngalahkan sabarnya Nabi. Mau bilang hilim, sifat hilim, nggak mudah marah, memaafkan orang, nggak ada yang ngalahkan sifat hilimnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dalam kitab Wasailul Wusul itu disebutkan, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ada orang bawa unta 2, orang Badui, minta sama Nabi dari perkara dunia, entah itu minta makanan, minta gandum, minta kurma, yang kemudian diberikan sama Nabi Muhammad. Dia bawa 2 tunggangan untanya, minta supaya Nabi Muhammad memenuhi tunggangannya tadi dengan permintaannya, dengan bantuan. Itu ketika mau minta sama Nabi Muhammad caranya kasar. Namanya orang Badui. Orang Badui itu memang tabiahnya, wataknya kasar. Nabi Muhammad pakai burdah, kain yang tebal dan pinggiran kainnya itu kasar. Sebelum minta, orang Badui itu narik kainnya sampai membekas di lehernya Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita di sini beset. Kainnya ditarik sampai lecet saking kerasnya. Jadbatan syadidah. Kalau kita digituin sama orang gimana? Sudah refleks marah. Tapi Nabi Muhammad bisa tenang. Sudah ditarik dengan keras, melukai Nabi Muhammad. Orang tadi masih berkata apa? Ya Muhammad, bawakan saya untuk tunggangan saya ini. Jadi dia minta sesuatu min malillah, dari hartanya Allah, bukan dari hartamu atau hartanya ayahmu. Cara mintanya kasar, ngomongnya kasar, manggil Nabi dengan namanya ya Muhammad. Sudah gitu nyebut hartanya Allah, bukan hartamu atau hartanya ayahmu. Cara mintanya saja sudah kasar. Nabi nggak marah. Karena apa? Sifat hilimnya yang luar biasa. Ucapan yang tidak sopan tadi sama Nabi dibalas dengan ucapan yang penuh dengan kasih sayang dan kesopanan. Apa kata Nabi Muhammad? Al malu malullah wa ana abduh.
Dia tadi minta berikan hartanya Allah, bukan hartanya dirimu, bukan hartanya ayahmu. Kata Nabi Muhammad, harta milik Allah. Dan saya adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum dikasih sama Nabi ditanya, wa yuqadu minka ala ma fa'alta bi. Mau dikasih sama Nabi tapi dia harus menerima hukuman, kisos. Tadi kau narik saya sampai melukai leher saya, maka itu harus dibalas, kau harus dihukum. Ditanya sama Nabi Muhammad, kau mau dihukum? Apa jawaban orang Badui tadi? La, tidak. Sama Nabi ditanya lagi, walima, kenapa kau tidak mau dikisos, gak mau dihukum? Apa jawab orang Badui tadi? Li'annaka la tukafi'u bisayyi'ati as-sayyi'ah. Karena engkau adalah orang yang tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad ini, ya Allah semua orang sudah tahu. Nabi Muhammad itu kalau ada orang berbuat baik sama beliau dibalas dengan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat buruk sama beliau, beliau nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Yang ada orang berbuat buruk sama beliau, beliau balasnya baik. Karena beliau suri tauladan. Kalau ada orang berbuat buruk sama Nabi, Nabi balas keburukan, berarti Nabi nyontoh akhlaknya orang itu. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan budi pekerti yang luhur. Nah ini kita yang di pondok pesantren ini yang sudah seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjadi penerusnya Nabi kalau akhlaknya nggak sama dengan Nabi Muhammad? Maka ayo gunakan kesempatan kita di pondok pesantren ini, selain mengkaji syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pelajari juga akhlaknya Nabi Muhammad dan terapkan akhlaknya Nabi Muhammad kepada diri kita sedikit demi sedikit. Kita istiqomahkan, kita dawamkan akhlaknya Nabi tadi, kita contoh sedikit demi sedikit, yang di kemudian hari insya Allah mendarah daging, menjadi watak kita, menjadi tabiat kita. Tabiat kita mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Semoga kita dapat berkahnya bulan Sya'ban, berkahnya bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah menjadikan kita orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada kecintaan kita kepada harta kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Dijadikan cinta kita seperti cintanya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan kita orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan kita orang-orang yang semangat dalam berittiba, menghidupkan sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga setiap santri yang ada di pondok pesantren ini kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga bisa meneruskan perjuangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang malam hari ini berkumpul di majelis ini semoga membuat bahagia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada was salihin. Dan kita doakan pondok pesantren Sidogiri yang hari ini sedang milad, semoga dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pondok pesantren ini manba' lil ulum, menjadi pusat atau pusat air mata, pusat perairan atau mata air daripada ilmu syariatnya Allah taala, dan menjadi mata air daripada para ulama yang meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi mata air daripada keberkahan-keberkahan para ulama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita, seluruh para kiai-kiai semoga diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatid daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna tami'una fi atak, raghibuna fi ridak, mustaslimuna fi qadak, faktubna jami'an min awliyaik wasulukna fi sabila hudak wa alhiqna bi asfiyak. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan waj'alna mimman samahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran.
والعتق من النيران. اللهم اجعل في جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dimohon kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi untuk memimpin sembah syukur kalimat doa. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بندي القبول وتمام كل سول ومأمول صلاح شام ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا أيكم في الدين وعلمنا أيكم التعويل ويرزقنا أيكم سواء السبيل ويجعلنا وأيكم علماء أتقياء صلحاء نجباء. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران والعتق من النيران. اللهم إنا نسألك الموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك سلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار واختم أعمارنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير لطف وعافية. وألمنا ومشايخ الشدوغيري أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Dimohon kepada Yang Mulia Fadilatul Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu dikarenakan ada pemberian cindera hati dari Pondok Pesantren Sidogiri yang dalam hal ini akan diberikan langsung oleh Bas Ahmad Sya'dullah Abdul Alim selaku Bendahara Umum Pondok Pesantren Sidogiri dan didampingi oleh Wakil Ketua Milad Pondok Pesantren Sidogiri Bas Muhammad Jibril Nawah.